Haleluya. Kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuduskan dan urapi kami. Urapi firman-Mu, sehingga firman yang datang dalam kehidupan kami menjadi berkat bagi kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ayat 1 firman Tuhan berkata, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat 2, firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah tetap mengandalkan Tuhan. Saudaraku, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui pembacaan firman Tuhan ini kita melihat ada dua hal. Yang pertama adalah sikap daripada orang Israel yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah respon Tuhan terhadap permohonan doa daripada umat Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kematian Yosua, bangsa Israel tidak menjadi lemah. Bangsa Israel tidak menjauh daripada Tuhan. Bangsa Israel tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi melalui ayat pembacaan kita, ayat 1, dikatakan bahwa mereka datang bertanya kepada Tuhan. Ternyata kematian Yosua tidak menjadikan mereka jauh daripada Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu ketika ada musuh, mereka datang kepada Tuhan. Mohon pertolongan kepada Tuhan. Bahkan mereka bertanya, siapa yang terlebih dahulu maju menghadapi musuh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu bentuk bagaimana umat Tuhan tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat juga respon daripada Tuhan ketika bangsa Israel datang bertanya kepada Tuhan. Pada ayatnya yang kedua, firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Kita lihat di sini bahwa Allah masih tetap menyertai mereka. Allah menyetujui mereka untuk maju menghadapi musuh. Dan firman Tuhan berkata di sini adalah dari suku Yehuda yang terlebih dahulu maju untuk menghadapi musuh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat sebagaimana saya katakan tadi, kematian Yosua tidak membuat umat Allah itu menjauh daripada Tuhan. Kematian Yosua tidak membuat umat Allah undur tinggalkan Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan juga kita lihat bahwa kematian Yosua tidak menjadikan rancangan Tuhan itu bagi umatnya itu menjadi berhenti. Rancangan Tuhan itu tetap berjalan. Karena itu Tuhan mengizinkan mereka untuk maju menghadapi musuh. Sebab Tuhan telah menjadikan mereka sebagai umatnya. Tuhan akan memelihara mereka. Tuhan akan melindungi mereka dan memberkati mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Melalui kebenaran ini, maka diingatkan kembali kepada kita agar kita belajar dan tetap belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhanlah yang mampu dan sanggup untuk menolong kita ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kesulitan, atau ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Itu tidak membuat hidup kita menjadi hancur. Itu tidak membuat hidup kita menjadi lemah. Tetapi bila mana kita belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, maka sekalipun kita ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin kita kasihi, orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, tetapi kita akan tetap memiliki semangat untuk maju terus melayani Tuhan. Kita tetap memiliki semangat untuk maju terus mengiring Tuhan. Kita tetap memiliki semangat untuk berkarya, untuk bekerja, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di atas pundak kita masing-masing dan menyelesaikannya sebagaimana apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Sebab ada orang-orang yang selagi hidup dia hanya mengandalkan kekuatan manusia. Dia mengidolakan orang lain. Ketika orang lain itu pergi, orang yang diidolakan atau orang yang dikasihi, itu meninggalkan kehidupannya. Hidupnya menjadi hancur, hidupnya menjadi lemah, membuat dia tidak berdaya, tidak ada semangat lagi. Tetapi berbeda dengan umat Allah. Ketika mereka ditinggalkan Yosua, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan mereka datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai mereka. Kita ingat tentang Daud. Daud dalam kehidupannya juga ia tetap mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kunci keberhasilan Daud adalah dalam hal ia mengandalkan Tuhan. Daud tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu dan sanggup untuk menolong dia dalam kehidupannya. Menghadapi musuh sekalipun, ia percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup untuk menolongnya. Karena itu, ketika dia menghadapi keadaan yang sukar, ketika dia menghadapi keadaan yang sulit, dia hanya datang kepada Tuhan. Mari kita lihat satu contoh di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-8. Di sana firman Tuhan mencatat bahwa ketika Daud mengalami keadaan yang terjepit oleh karena musuh, Daud bukan lari kepada manusia. Daud bukan datang minta pertolongan, minta petunjuk kepada manusia. Tetapi Daud datang kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Puji Tuhan. Ketika ada musuh, Daud datang bertanya kepada Tuhan, apakah dia harus melawan, dia mengejar atau tidak? Kalaupun dia mengejar, apakah dia akan memperoleh kemenangan? Dan kita melihat di sini respon Tuhan. Bahwa Tuhan mengatakan ia dapat mengejar mereka. Dan ia akan beroleh kemenangan. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui sikap hidup daripada umat Tuhan, bangsa Israel yang tetap mengandalkan Tuhan, sekalipun Yosua sebagai pimpinan mereka itu telah mati. Dan juga tentang Daud yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya dan menjadi kunci keberhasilannya. Bagaimana dengan kita sebagai sidang jemaat Tuhan? Adakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Ataukah kita hanya mengandalkan manusia? Tapi ingat, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, kalau kita mengandalkan orang-orang yang seringkali
bisa menolong kita, bisa membantu kita. Ingat, mereka adalah manusia biasa. Suatu saat mereka juga mengalami kelemahan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan manusia. Sebab suatu saat mereka akan meninggalkan kita. Mereka akan pergi dari kehidupan kita. Kalau demikian, bagaimana dengan kita? Ada seringkali terjadi. Karena terlalu mengandalkan kekuatan manusia. Dan ketika yang dia andalkan itu pergi meninggalkan dia. Maka hidupnya menjadi hancur. Hidupnya menjadi lemah. Tidak ada semangat lagi untuk berkarya. Tidak ada semangat lagi untuk bekerja. Karena itu, mari kita hanya selalu datang dan mengandalkan Tuhan. Sebagaimana umat Israel. Kematian Yosua itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kematian Yosua itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap bergerak maju dalam rencana Tuhan. Sebab Tuhan tetap menyertai mereka. Daud tetap mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kita juga tetap mengandalkan Tuhan. Di hari-hari yang sukar ini. Hari-hari yang sulit ini. Semua orang mengalami kesulitan. Semua orang mengalami kesusahan. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang mampu dan sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Allah yang mampu dan sanggup memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-7 di sana firman Tuhan sangat jelas buat kita semuanya. Dan biarlah ini juga menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-7, Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, mereka yang mengandalkan Tuhan akan diberkati di dalam segala aspek. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada. Mari kita mengandalkan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat dan sanggup untuk menolong kehidupan kita dalam situasi apapun. Dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Kalau kita datang kepadanya dengan iman, maka Ia menjawab kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami. Untuk kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu dan sanggup menolong kami di dalam segala kehidupan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Berkati kami semua dimanapun kami berada pada saat ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni dosa kami, telah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.